Bunda Pita dan juga Bapak Ibu sambil menunggu teman-teman yang mungkin masih akan mengambil air wudhu ya. Sambil saya beri ada awalan walaupun beberapa menit aja. Kalau yang kemarin Mic-nya kan udah full. ya, Miss Jun. Mana? Oh iya, iya. Kalau kemarin kan full ya, full sampai selesai materi. Tapi ini adalah awalan gitu ya, awalan untuk kita akan membaca Al-Quran itu diingatkan sedikit. Apa sih fadilah dari seperti ini kita membaca Al-Quran itu harus diingatkan Bapak Ibu. Karena kalau tidak nanti kritikal area ya, kritikal area di dalam otak kita itu muncul. Karena kita itu manusia cenderungnya itu hitung-hitungan Bapak Ibu. Ngapain kayak gini? Kok harus kayak gini sih? Lah apa nih manfaatnya kayak gitu? Padahal manfaatnya besar ya karena Al-Quran itu kan sifat ya di dalamnya. Apalagi memakai ada teknik tahadus nafas ya. Pada waktu kemarin saya sampaikan ke Ustadz Abus itu sangat tertarik ya tentang ada amalan 3A. Sebenarnya amalan 3A untuk sistem nafasnya kan hampir sama gitu. Cuma pada saat kita al-waqiah ini bersama-sama gitu ya. Suaranya jahar sekali gitu jelas. Nah kalau 3A kan sendirian, munfarid. Kemudian sir suaranya, hampir sama olahan nafasnya. Karena saya merasakan seperti itu, terutama pada volume suara itu saya semakin keras, semakin semakin apa namanya ya bukan berarti galak itu enggak, tapi kayak kayak dengan ringan sendirinya. Kemudian untuk nada-nada tinggi itu saya nyampe gitu. Jadi untuk sholawatan tuh enak sekali kalau mau dilatih. Kemudian untuk kiro itu juga enak sekali. Makanya saya tertarik untuk belajar nanti kiro juga gitu ya. Dan ternyata menambah semangat, menambah sel-sel itu masih makin memudah gitu Bapak Ibu ya. Saya enggak memuji diri sendiri. Tadi ada tamu gitu ya, mau gabung Insan Mulia gitu ya. Suami istri ya jualan batik gitu, tapi kok masih turun. Nah tahu kalau saya di sini mengajar magnet rezeki akhirnya datang kemudian mendaftar ternyata usianya malah lebih muda dari saya gitu tapi penampilannya ya kayak nenek-nenek banget gitu kan saya ngertinya juga udah 60 tahun gitu ya ternyata masih 50 tahun gitu kan. Nah itu kurang lebih tandanya Bapak Ibu ya antara yang merutinkan baca Al-Quran yang ada fadilahnya yang tahu manfaatnya ya kemudian ada juga tekniknya tambahan yaitu tahadus nafas lepas kan ambil nafas lepas seperti ini untuk bisa memanjangkan gitu ya memanjangkan dari volume paru-paru ya volume paru-paru ini makin lebar ya akhirnya nanti tampungan oksigen yang mengalir ke otak itu juga banyak mempengaruhi sekali ya insya Allah di sel-sel tubuh kita tuh sangat pengaruh sekali Bapak Ibu. Kemudian daya imun juga pengaruh sekali, kecerdasan juga pengaruh banget Bapak Ibu di kecerdasan gitu ya, pengaruh sekali. Nah kemudian juga ada di ini apa namanya dalam menangkal penyakit ya dan juga menangani apalagi dalam menangani situasi emosi gitu ya. Jadi pada waktu kita kan kadang ada ini ya, ada cobaan gitulah, ada ujian dari Allah tumbukan ya. Nah, orang-orang yang terlatih dengan ada sistem tahadus nafas itu nanti akan mudah sekali mengendalikan diri ya bahwa kita itu pengendali pikiran kita, bukan bukan pikiran yang mengendalikan kita, bukan Bapak Ibu, tapi kitalah yang mengendalikan pikiran kita untuk tetap dalam kondisi yang ajaib, untuk tetap dalam kondisi yang bahagia tanpa syarat. Nah, kemudian tiba-tiba kok terpeleset kayak saya kemarin yang cerita saya didatangi oleh tamu spesial itu gitu ya, yang pagi-pagi gitu kan ya, sempat tertrigger itu akhirnya juga cepat sekali istighfarnya gitu. Walaupun getaran dari talinya itu ya, apa saya menamakan ya dari wilayah kuantum kelihatan ya. Jadi kayak tambangnya itu masih menggetar di sebelah sana. Nah, pada waktu 6 jam setelahnya masih mengena-mengena di lini-lini yang lainnya ternyata saya ketemu nih rumusnya ya dari peneliti bahwa menyampaikan seseorang yang marah 5 menit. Nah, marah nih Bapak Ibu 5 menit. Itu ternyata daya imun tubuh yang menjadi lemes itu kurang lebihnya setengah hari.
kurang lebih 6 jam. Nah saya merasakan, oh iya saya kena 6 jam itu gitu. Saya tidak lemes tapi mengena pada situasi-situasi yang tidak nyaman gitu kan. Ini pembelajaran saja sih Bapak Ibu. Saya pun mungkin diingatkan lagi gitu kan, diingatkan nih nanti kamu bisa ngarahkan ya peserta-peserta kamu nih ada seperti ini gitu kan. Kamu bisa ndak mengambil hikmah, bisa jadi kayak gitu. Nah makanya ini fadilahnya besar sekali Bapak Ibu. Kemudian apabila yang merasa kantuk ya, kemudian apa namanya saya sudah tenang lalu selesai, itu memang pilihan dari Bapak Ibu ya, pilihan silahkan gitu ya. Tetapi sangat menyayangkan apabila nanti tertumpuk sesuatu kemudian bunda gitu ya. Ya saya sih enggak melehke itu enggak gitu ya. Tapi kemudian penyesalan di belakang itu kan kita itu kayak miris kayak gitu loh Bapak Ibu. Kalau penyesalan di belakang itu kan kita kasihan kayak gitu loh Bapak Ibu. Banyak sekali yang seperti itu misalnya ya. Saya sudah tawarkan, Bapak Ibu SHMR yuk SHMR. Iyalah ini itu alasannya banyak. Nah tadi datang gitu kan. Bunda aku kasusnya ini, kasusnya seperti ini, aku jualan nggak bisa maju. Aku kayak gini, kenapa nggak laku-laku gitu. Wah tepat jane kemarin SHMR kenapa nggak datang. Iya ya aku udah tahu loh padahal. Nah kapan lagi ada bunda, kapan lagi ada bunda. Nah kita pelayanannya kan tidak bisa serta merta kemudian langsung ada SHMR, tidak tahu ada lagi kapan gitu kan. Nah akhirnya kita itu jangan sampai ada penyesalan seperti itu gitu, karena banyak sekali kejadian-kejadian yang akhirnya menyebabkan kita harus hati-hati. Nah saya sampaikan ke Bapak Ibu seperti itu ya, memang ini adalah wilayah dari Bapak Ibu, istilahnya kebijakannya silakan, karena termasuknya adalah Bapak Ibu sendiri yang membutuhkan ya. Kemudian misalnya enggak ya silakan juga, tapi kalau nanti kejeglong lagi gitu ya, kita bahasanya kejeglong gitu ya, akhirnya nanti tulung-tulungnya itu yang kita yang akhirnya ya Allah kayak gitu kan. Nah bisa jadi kita akhirnya ikut-ikut terbawa, energinya menjadi ikut rendah kan, kita jaga hati-hatinya seperti itu gitu ya. Nah kemudian Bapak Ibu yang kedua, yang pertama manfaat tahadus nafas ya adalah untuk bisa menyetabilkan ya, menyetabilkan emosi kita, dan kemudian bisa mengendalikan diri kita tetap dalam kondisi yang ajaib. Artinya kita bisa mengendalikan pikiran kita, bukan pikiran yang mengendalikan kita. Satu. Yang kedua Bapak Ibu, ternyata pada saat kita membaca Al-Quran dengan teknik seperti ini ya, karena kan ada ilmunya ya, jadi saya menamakan spesial Bapak Ibu, spesial karena ini penemuan saya gitu ya, spesial saya menamakan. Ternyata penghasil sinyal yang luar biasa. Bapak Ibu tahu HP ya, HP itu kan bisa membawa WA itu kalau ada sinyal dan kuota. Nah pada saat tidak punya kuota, tidak punya sinyal, tidak bisa ngirim WA walaupun sebagus apapun HP-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin bisa saya ceritakan sedikit ya, tidak banyak. Saya ada di perkumpulan, ada di grup-grup juga ya, praktisi lain, ada di praktisi lain ya, tidak hanya di Maneter Cekita, tapi saya kan hanya melihat apa namanya perkembangan ya, karena kan saya belajar NLP, CHT juga, saya ada di tempat grup-grup lain gitu. Ternyata di sana banyak sekali yang bingung. Banyak sekali yang bingung bagaimana cara tarik uang, bagaimana cara tarik pelanggan, bagaimana cara mendatangkan rezeki dengan mudah. Karena mentornya tidak bisa mengarahkan dengan detail gitu ya. Dan di situ saya bukan mentor, saya tidak mau merusak terumbu karang gitu kan. Nah akhirnya pada Japri banyak sekali saya jelaskan, kita itu harus dalam kondisi yang alpa saat kita akan melancarkan telepati, akan melancarkan doa. Tapi kalau tidak keadaan alpa, ya kita tidak bisa. Alpa itu bukan berarti malas, bukan. Alpa itu kondisi ketenangan. Ketenangan di mana? Bukan hanya di pikiran sadar, tetapi pikiran bawah sadar, yaitu feeling. Nah, di feeling sana, di feeling itu Bapak Ibu ya, letaknya ada potensi besar diri kita bisa merubah nasib kita menuju ke lebih baik. Di mana Bapak Ibu? Di bawah sadar. Maka Allah sampaikan ada di surat Ar-Ra'd, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub.
Kita ingin dalam kondisi tenang. Bagaimana caranya? Ada di situ. Allah sampaikan rahasianya di Ar-Ra'd ya, ayat 28. Barang siapa yang mendekat kepada Allah, yang mengingat Allah, yang berzikir kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan hati. Nah, kenyamanan hati itulah yang dinamakan kondisi alfa, kondisi tenang, tenang luar biasa. Kita memakai ada filenya Muslim, ya kan, karena kita Islam. Karena apa? Karena pada saat kita ada riyadhah seperti ini, tentunya tidak hanya dunia yang kita harapkan, tetapi justru kita ingin mempersiapkan akhirat kita, gitu Bapak Ibu. Makanya kita memakai ada file-file ibadah, gitu ya, di mana rezeki. Karena tidak sekedar dunia kok, dunia cuma jembatan. Dunia cuma jembatan, kita tuh akan ingin nanti ya melewati jembatan ini dengan baik. Kemudian pada saat kita ada di sini di dunia ini ya adalah jembatan menuju ke alam yang sesungguhnya nanti yang ada di akhirat. Di akhirat itu di sana agar kita bisa membangun rumah yang terbaik. Makanya yang kita utamakan sebenarnya kan rumah yang di sana gitu ya. Karena jembatan kan sementara gitu. Tetapi jangan sampai kita biarkan jembatan itu rapuh dan roboh. Bener enggak? Ya kan? Makanya kita harus apa nih? Harus tenang. Kalau sudah tenang kita harus sehat. Kalau udah sehat kita harus bahagia keluarganya. Kalau sudah sehat bahagia keluarganya, kita harus kuat finansialnya. Nah, ini nanti akan membentuk jembatan kita, yaitu dunia kita, itu nanti akan tangguh. Untuk melewatinya, membawa bahan-bahan bangunan yang menuju ke akhirat itu nanti akan kuat. Bagaimana akan bisa membangun rumah di akhirat kalau misalnya jembatannya rapuh? Ini secara logikanya benar apa benar Bapak Ibu? Ya kan? Nah, akhirnya kita harus bisa menguatkan jembatan pula gitu ya. Karena kalau kita jembatannya rapuh, dunianya rapuh, kita mesti pada waktu ibadah itu ingat, ya Allah, aku ndak punya dana nih untuk mau bayar listrik. Ya Allah, ini aku ya nanti mau ditagih ini debt kolektor gitu. Udah pikirannya kemana-mana, mana kusuk Bapak Ibu mau sholatnya, ya kan? Mau sholatnya mana kusuk. Kemudian mau ngaji seperti ini, ya bawaannya berat Bapak Ibu, bawaannya ndak ringan karena ada beban. Beban apa? Beban dunia yang kemudian terpikirkan terus-menerus gitu kan. Akhirnya nih saling sinambung Bapak Ibu ya. Makanya kita butuh sekali kondisi apa, dan sekarang ini kita akan berzikir. Zikir itu jenisnya banyak, bisa sholat ya, bisa membaca ada kalimat-kalimat Allah dengan tasbih, membaca Al-Quran itu juga zikir, mengingat Allah gitu kan. Nah, makanya diseragamkan di sini ya, kita memakai ada file membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran ini dalam berjamaah itu nanti digabung dengan tahadus nafas, nikmat sekali gitu ya. Apalagi ditambah ada tausiahnya untuk mengingatkan pikiran kita yang kadang sering 3B. 3B itu apa Bapak Ibu? Pikiran kita tuh sering bawel. Sering banyak tanya gitu kan. Kemudian sering ini apa namanya protes kayak gitu kan ya. Jadi sering banyak tanya gitu ya, kenapa seperti itu gitu kan, dan bawel gitu kan. Nah, makanya kita untuk selalu seperti ini diingatkan ya. Alhamdulillah saya menemukan metode ini, kemudian banyak sekali yang sudah merasakan ya. Apa salahnya kita rutinkan, kita dawamkan. Ada di sini ya Bapak Ibu semua ya. Dan saya yakin nanti seterusnya akan semakin berkembang Bapak Ibu ya. Nah, inilah manfaat-manfaatnya. Karena kita butuh sinyal, maka sekarang ini kita akan mengecas ya, akan mengisi wilayah perasaan feeling kita ya dengan adanya amalan-amalan langitan, yaitu sekarang ini membaca Al-Waqiah ya. Kemudian nanti untuk bisa mengendalikan positive thinking kita tetap dalam kondisi yang baik, feeling kita kemudian juga dalam kondisi yang nyaman, lalu nanti positive doing kita. Besoknya itu kita akan dapat keajaiban demi keajaiban Bapak Ibu ya. Di samping positive motivation kan, positive motivation ini adalah keimanan kita itu semakin dipupuk lagi ya, semakin lurus lagi niat kita kan, seperti itu ya. Di samping kita terus untuk menambah amalan-amalan ya secara horizontal ya, kebaikan kepada sesama. Alhamdulillah
ini Bapak Ibu ya, untuk awalan saya untuk membaca Al-Quran ini ya memang harus saya jelaskan kembali, karena kalau tidak nanti akhirnya ya seperti maaf ya Yasin tahlil aja nih kayak gitu kan langsung baca kayak gitu aja kan. Jadi ini beda kita ya, kalau Al-Waqiah itu ada pengarahan-pengarahannya, karena yang membawakan adalah trainer itu adalah pembimbing ya, yang bisa mengajarkan ya bagaimana seseorang itu nanti bisa mahir di dalam menjalani kehidupannya agar tetap dalam kondisi yang ajaib. Demikian ya. Nanti Bapak Ibu semua setelah kita membaca Al-Quran, kita akan bersama-sama belajar ya bagaimana sih pengangguran ya, bagaimana sih tidak punya pekerjaan tetapi kok ingin banyak penghasilan nih ya, kemudian hidup mapan gitu ya. Lah, lalu bagaimana caranya? Ada caranya Bapak Ibu, ada step by stepnya ya, secara logika, tetapi nanti juga ada amalan langitannya. Dan lama kelamaan kalau itu terus menerus dijalin ya, terus menerus akan diupayakan, orang biasa saja Bapak Ibu nanti kayak Siti Maryam. Mau enggak? Duduk saja uangnya berdatangan. Bisa Bapak Ibu, asal Bapak Ibu amalannya ya kayak Siti Maryam. Siti Maryam kan bukan nabi ya, dia orang biasa ya. Kita apalagi orang biasa banget, orang zaman sekarang yang banyak dosa gitu ya, banyak godaan gitu ya. Nah nanti kalau kita tahu nih step by stepnya yang akan saya jelaskan nanti ya, awalnya tetap seperti manusia biasa ya, tapi terus digalang dan digulung dengan energi seperti ini. Ada ilmu ya, ada amalan ya, kemudian ada senang berbagi gitu ya. Berbagi apa saja nih? Berbagi senyum, berbagi informasi ya, kemudian kita tahadu, saling memperhatikan, saling memberi dan menerima. Akhirnya nanti bisa makomnya tuh seperti Siti Maryam, walaupun dalam kondisi situasi kita masing-masing gitu Bapak Ibu ya, bukan seperti ibunya Nabi, bukan ya, maksudnya kita dalam posisi diri kita, nah kok rasanya iya ya duduk aja nih uang kok datang gitu. Bisa Bapak Ibu, nanti di makomnya Bapak Ibu tuh bisa, asal Bapak Ibu mulai sekarang ini Bapak Ibu proyeksikan, karena itu adalah mata air yang sangat besar. Pada waktu duduk saja uang datang, itu kan air zam-zam yang sangat besar nih mata airnya. Maka dari sekarang Bapak Ibu diproyeksikan gitu, agar nanti menancap ke bawah sadar, lalu bawah sadar tidak menolak, mengiyakan saja. Kita ingat Bapak Ibu, makhluk yang paling setia, yang paling manutan, yang paling dia tunduk pada kita yaitu bawah sadar. Asal nanti diulang dan diulang, dia mengiyakan, akhirnya datang pesanan itu kepada kita. Dengan apa Bapak Ibu sekarang ini? Udah ulang lagi aja terus seperti itu, ulang lagi. Nanti akhirnya datang pesanan Bapak Ibu menghampiri pada diri Bapak Ibu dan keluarga Bapak Ibu ya. Demikian ya Bapak Ibu awalan dari saya. Makanya sekarang ini mari untuk kita bersama-sama masuk ke gua keajaiban ya. Karena pola keajaiban dari para nabi itu juga diawali masuk keajaiban. Kita pun sama ya, karena Rasulullah sudah memberikan ada warisan gua keajaiban kepada para umatnya sampai dengan ada umat di akhir zaman kita ini ya, sekarang ini adalah ada gua keajaiban miniaturnya ya, miniatur gua keajaiban dari saat itu Rasulullah pada saat akan menjalankan risalah kenabiannya pun itu masuk ke gua Hira. Akhirnya Rasulullah membuat ada miniatur dari gua keajaiban untuk diri kita, yaitu ada masjid-masjid ya, ada majelis ilmu ya, ada majelis zikir ya, ada majelis taklim. Dan sekarang ini kita ada di majelis zikir yang miniaturnya gua keajaiban dari gua Hira ya, gua keajaibannya Rasulullah ya. Makanya kita masuk nih agar nanti kita bisa nih menjemput ada banyak sekali LOP doa kita ya, telepati kita yang kemudian tiba-tiba ada ya, sambil kita belajar ilmu dunianya ya. Nanti penjelasannya adalah setelah dari yang kita membaca bersama-sama Al-Waqiah berjamaah.